Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Gasela. Di sini saya beri kelompok satu manajemen kurikulum. Di sini saya akan membahas tentang pengertian kurikulum dan pengertian manajemen. Saya akan membahas yang pertama dulu, ya ini tentang pengertian kurikulum. Di dalam dunia pendidikan, kurikulum ini terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama ini aspek secara sempit dan yang kedua aspek secara luas. Aspek secara sempit sendiri ini, kurikulum diartikan hanya sebatas mata pelajaran saja yang harus ditempuh atau dilaksanakan oleh siswa ataupun mahasiswa di sekolah ataupun di kampus guna mencapai satu tujuan. Jadi hanya sekedar mata pelajaran saja atau mata kuliah saja untuk perkuliahan. Sedangkan di dalam aspek makna kurikulum secara luas ini, kurikulum ini tidak hanya sebatas mata pelajaran saja, namun lebih luas daripada itu. Kurikulum diartikan sebagai aktivitas apa saja yang dilakukan oleh sekolah ataupun di dalam universitas guna mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya tidak termonoton kepada mata pelajaran saja, mata kuliah saja, sepertinya kayak mata pelajaran yang sering kita ketahui seperti ini gitu. Jadi di dalam makna kurikulum secara luas ini, kurikulum itu tidak monoton saja, tidak monoton hanya di LKS, di buku-buku saja, namun bisa juga di dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sekolah maupun kampus gitu. Tetapi harus juga mempunyai suatu tujuan agar pembelajaran tersebut itu bisa tercapai gitu. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, kurikulum adalah sebagai rencana dan pengaturan mengenai isi ataupun tujuan dan bahasan yang digunakan untuk menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum ini tuh kayak pembelajaran isi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini. Dalamnya ini membahas tentang pembelajaran di dalam pembelajaran di dalam kurikulum ini gitu. Selanjutnya tentang pengertian manajemen. Sudah kita ketahui kan pengertian manajemen sendiri itu apa gitu. Di dalam manajemen ini terlibat fungsi-fungsi ataupun pokok-pokok yang dilibatkan oleh manajer ataupun yang bisa disebut juga sebagai seorang pemimpin, yakni yang biasa kita sebut dengan singkatan POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, maka dari itu manajemen sering sekali diartikan sebagai proses perencanaan, mengorganisasi, dan pengelolaan, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Ada 3 istilah yang sering digunakan yang merupakan terjemahan dari kata instruction, yaitu belajar, mengajar, dan pembelajaran.
Menurut Wina Sanjaya, ia mengartikan bahwasanya pembelajaran itu sebagai proses pengaturan lingkungan yang diarahkan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa. Pembelajaran adalah membimbing kegiatan siswa dalam perilaku pada diri siswa yang meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek efektif, dan yang ketiga aspek psikomotor. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam rangka membangun makna atau pemahaman. Karenanya, dalam proses pembelajaran, guru perlu memberikan motivasi kepada siswa untuk menggunakan potensi dan otoritas yang dimilikinya untuk suatu gagasan. Pencapaian keberhasilan belajar tidak hanya menjadi tanggung jawab siswa, akan tetapi guru pun ikut bertanggung jawab dalam menciptakan situasi prakarsa, memotivasi siswa untuk melakukan suatu kegiatan belajar sepanjang hayat. Dengan demikian, manajemen kurikulum pembelajaran adalah suatu program atau rencana pendidikan yang disusun, direncanakan, dan disesuaikan untuk membelajarkan siswa, agar dengan program dan rencana yang telah dibuat, siswa dapat melakukan aktivitas belajar untuk mengembangkan dan mengubah tingkah laku sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang dimensi-dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama, kurikulum sebagai ilmu. Sebagai suatu disiplin ilmu, berarti kurikulum memiliki konsep, prosedur, asumsi, dan teori yang dapat dipelajari dan dianalisis oleh pakar kurikulum, guru, calon guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai suatu ide. Ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis. Dalam artian, ide atau konsep kurikulum akan selalu berubah, mengikuti perkembangan zaman, minat, dan sesuai kebutuhan peserta belajar. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum pada dimensi ini merupakan kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan atau sering disebut dengan real kurikulum. Misalnya, adanya suatu kegiatan yang dilaksanakan di luar sekolah atau di luar ruangan kelas. Contoh misalkan program latihan profesi, kuliah kerja nyata, dan kegiatan yang lainnya. Dan yang keempat yaitu kurikulum sebagai rencana tertulis. Dimensi ini pada dasarnya merupakan realisasi dari kurikulum sebagai ide. Setelah aspek-aspek penting dirancang, dibicarakan dan disepakati, kemudian aspek-aspek tersebut pun ditulis dalam rencana kurikulum tertulis ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan kurikulum. Fungsi yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan kurikulum adalah untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, yaitu untuk mengatur, membimbing kegiatan sehari-hari di sekolah, baik kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Yang ketiga adalah fungsi kurikulum bagi guru. Faktor kunci dalam keberhasilan kurikulum adalah guru. Guru juga dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan iptek, dan perkembangan ilmu pendidikan. Yang keempat adalah fungsi kurikulum bagi supervisor atau pengawas, yaitu sebagai pedoman, ukuran dalam membimbing kegiatan guru di sekolah. Yang kelima adalah fungsi kurikulum bagi setiap jenjang pendidikan, yaitu fungsi berkesinambungannya adalah sekolah pada tingkatan yang lebih luas harus mengetahui dan memahami kurikulum sekolah yang di bawahnya, sehingga dapat dilakukan penyesuaian kurikulum. Menurut Umar Hamalik, terdapat 3 jenis peranan kurikulum yang dinilai sangat penting. Yang pertama adalah peranan konservatif, yaitu peranan kurikulum untuk mewarisi atau menafsirkan nilai-nilai sosial dan budaya masa lampau yang tetap eksis pada masa sekarang. Yang kedua adalah peranan kritis dan evaluatif, yaitu peranan kurikulum untuk menilai dan memilih nilai-nilai sosial dan budaya
untuk diwariskan ke para peserta didik berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga adalah peranan kreatif, yaitu peranan kurikulum untuk menciptakan dan menyusun kegiatan-kegiatan yang kreatif dan konstruktif berdasarkan pada perkembangan zaman. Selanjutnya adalah hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Kurikulum merupakan program pembelajaran, sedangkan pembelajaran adalah cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Jika kurikulum merupakan teorinya, maka pembelajaran adalah praktiknya. Hubungan kurikulum dengan pembelajaran dapat dilihat dari silabus setiap pelajaran. Silabus ini biasanya disusun dalam satu semester dan terdiri dari berbagai komponen seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, media dan sumber belajar, urutan-urutan topik, tujuan pembelajaran, skenario pembelajaran, serta sistem penilaian. Keberhasilan manajemen kurikulum biasanya didorong oleh faktor manusia, mulai dari tingkatan pusat sampai tingkatan pelaksanaan di lapangan. Tentu dalam pelaksanaannya biasanya terdapat didukung oleh sumber-sumber lain seperti biaya, waktu, sarana dan prasarana, iptek, serta kemampuan manajerialnya. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Prinsip-prinsip manajemen kurikulum terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama, produktivitas. Produktivitas di sini berarti hasil dari kurikulum apakah sesuai dengan tujuan utama ataukah tidak. Dan yang kedua adalah demokratisasi. Segala aspek, segala hal yang berkaitan erat dengan kurikulum harus berasaskan demokrasi. Dan yang ketiga adalah kooperatif. Semua orang yang terlibat dalam manajemen kurikulum harus saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat adalah efektivitas dan efisiensi. Dan yang kelima adalah mengarahkan visi, misi, serta tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Materi yang terakhir dari kelompok 1 adalah konsep manajemen kurikulum. Dalam merumuskan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Masyarakat pun memiliki andil yang sangat penting dalam manajemen kurikulum. Hal ini bertujuan untuk memahami, mengatur, serta mengontrol implementasi kurikulum. Kurikulum dirumuskan harus sesuai dengan falsafah dan cita-cita bangsa Indonesia dan juga perkembangan masyarakat, kemajuan dari siswa-siswi, dan juga tuntutan. Perkembangan kurikulum di Republik Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Pendidikan Nasional, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Kelulusan, dan Undang-Undang Nomor 24 tentang Pelaksanaan Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23. Pembakuan undang-undang ini dapat menjadi kekuatan hukum bagi penyelenggara pendidikan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.